Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ هل أنتم بخير؟ Alhamdulillah bi khair wa kaifa halukum ustazah? الحمد لله بخير. نعم الحمد لله وكفى على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، إن شاء الله في هذا اللقاء المبارك سنبدأ الدرس، وهو درس جديد عندنا الآن عن الكلمة. Sekarang kita akan bahas tentang kalimat dalam bahasa Arab. Tamam. Perhatikan di sini. Al-kalimah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Kalimah dibagi 3, sahih? Kita punya namanya ism, ada namanya fi'il, kemudian namanya huruf. Idzan madza? Ismun wa fi'lun wa harfun. Ma makna al-ism? تفضل. من تجيب؟ ما معنى فعل؟ نعم. Kata kerja, تفضلي. 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 ما معنى الاسم يا حنان؟ kata benda, كيف؟ kata benda, صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. الاسم kata benda. والفعل، ما معنى الفعل يا حلية؟ تفضلي. kata kerja saja. ممتاز، أحسنتي، ما شاء الله عليك. إذا الفعل معناه kata kerja, الحرف معناه حروف. إذا اسم، فعل dan huruf. اسم وفعل وحرف. Ini kita akan pelajari yang 3 ini sekarang insya Allah. Perhatikan di sini. Ismun itu kata benda. Jadi kita mulai dengan isim. Isim itu punya ciri-ciri. Yang pertama adalah dia bertanwin. Tanwin. Yang kedua, يعني تنوين هكذا ضمتين فتحتين كسرتين ضمتين. Yang kedua, dia itu menerima alif lam, al. Yang terakhir, yang paling kita sering lihat atau bukan yang terakhir juga, naqul madza harfu jarrin. Dia menerima harfu jarrin. Dia menerima huruf jar. Dan ada lagi tanda yang lain, yaitu dia menerima huruf nida, harfu nida'in. Nah, jadi kita punya yang pertama tanwin, yang kedua al atau alif lam hakadha, yang ketiga harfu jarrin, yang terakhir adalah harfu nida. Perhatikan sekarang. Kalau Ana bilang Muhammadun, sahih? Ini isim atau huruf atau fi'il? Isim ustazah. Dari mana nanti tahu kalau dia isim? Tafadhali. Diakhiri huruf akhirnya bertanwin ustazah. Nanti. Idan, kalau kita menemukan ada kata yang bertanwin, maka dia adalah isim. Wadah? Nah, kalau Anda bilang al-masjidu, ada isim atau fi'il? Isim, Ustazah. Nah, kenapa dia isim? Ada al. Ada al. Jadi Diawali ketika al. Anda menemukan kata yang beralif lam, maka dia adalah isim. Kemudian harfu jarrin, contohnya apa? Misalkan ماذا مثلا من السوق. Di sini ada apa? As-suq. Sahih? As-suq itu isim atau huruf? Isim, Ustazah. Tandanya apa? Ada al Sahih. Yang kedua ada jar, Ustazah. min, mumtaz. Idan dia majrur. Sahih am la min as-suqi. Perhatikan, ketika
kita mendapati isim itu atau kata tersebut beralif lam, kemudian dia majrur atau dia berharokat kasrah, maka dia adalah isim. Mafhum? Yang terakhir, kalau ana bilang masalan ya hadza. Wahai orang ini gitu. Ya hadza. Berarti di sini hadza sebagai apa? Isim Ustazah. Sebagai isim. Kenapa dia sebagai isim? Karena dia sebelumnya ada ya nida. Wadah? Untuk panggilan. Jadi ya hadza. Ya Muhammad, ya akhi, ya Ibrahim, semua setelah nida maka dia adalah isim. Mafhum? Mafhum ada? Naam Ustazah. Jamil. Misalnya kalau Ana bilang sekarang, kalau Ana bilang masalah sekarang, masalah istaqim, atau jangan istaqim. Kalau qultu fariha, afwan, fariha. Isim atau fi'il atau huruf? fi'il ya Ustazah. Fi'il Ustazah. Ay fi'il, jamil. Mungkin dia akan jadi isim mungkin. Kalau dia adalah nama orang. Kalau ada nama orang Farih, maka dia adalah isim. Sahih enggak? Tapi pada dasarnya kata Fariha adalah fi'il. Mafhum ada? Ketika dia menjadi nama orang, maka dia adalah isim. Wadah? Antum pernah dengar nama orang yang memakai fi'il? Contohnya Yazid. Sahih enggak? Zada Yazidu sahih. يزيد يزيد هذا فعل مضارع صحيح أم لا؟ dari kata zada. Zada yazidu. Yazid هذا فعل مضارع. Tetapi ketika dia menjadi nama orang maka dia adalah isim. Mafhum? Wadah insyaallah. Wadah ya Ustazah. Jamil. Kemudian di isim, perhatikan. Di isim kita punya pembagian. Di isim kita punya pembagian. Ada yang berdasarkan jumlahnya dan berdasarkan bentuknya atau macamnya. Kalau untuk macamnya dibagi dua, apa itu? Muzakkar muannas. Kan muannas Ustazah. صحيح بارك الله فيك صح. إذن الأول ماذا؟ مذكر dan مؤنث. الأول مذكر والثاني مؤنث. Nah, perhatikan di sini. Untuk muzakkar artinya adalah yang laki-laki. Kalau mu'annas tadi perempuan. Jadi muzakkar dibagi dua lagi. Apa itu? Semua Muzakkar. nama laki-laki Ustazah. Aywa, muzakkar dibagi dua. Apa itu? Muzakkar. Muzakkar hakiki sama majazi. Sahih am la? Kalau muzakkar hakiki itu adalah nama laki-laki semua. Semua laki-laki dia adalah muzakkar. Muhammad, misalnya kadzalik Muawiyah, walaupun dia pakai ta marbutoh di akhir, tetapi kalau dia adalah nama cowok maka dia adalah muzakkar. Wadah? Sekarang kalau muzakkar majazi, contohnya seperti pulpen yang isim atau kata benda yang tidak berakhiran tak marbutoh, maka dia adalah muzakkar majazi. Contohnya qalamun. Qalamun dia tidak berakhiran tak marbutoh, sahih? Qalamun. Maka dia adalah muzakkar majazi. Kemudian apa lagi contoh yang lain? Tafadhal, hayya. Kitabun. Mumtaz, kitabun. Sah. Kitabun juga dia muzakkar majazi. Mumtaz. Apalagi sekali lagi yang terakhir, contoh yang lain. Baitun Ustazah. Baitun mumtaz ahsantun, masyaallah alaikum barakallahu fikum. Idzan,
Muzakkar hakiki itu adalah semua nama laki-laki, sedangkan muzakkar majazi adalah semua kata benda yang tidak berakhiran tak marbuta. Wadah? Nah, Ustazah. Jamil. Sekarang kita masuk ke muannas. Yang muannas begitu pun dengan muannas sama seperti muzakkar. Dibagi dua, apa itu pembagiannya? Majazi dan hakiki dan majazi, Ustazah. Sah, sah. Ahsanti. Kalau yang hakiki itu adalah semua muannats, semua nama perempuan. Khadijah, Aisyah, Fatimah, semuanya adalah muannats. Kalau majazi adalah semua kata benda yang berakhiran tak marbutah. Contohnya apa? Madrasatun ya tuh. Mumtaz, ahsanti, barakallahu fiik. Mada aidan? Saburatun sedang Saburatun. tertulis. Mada aidan akhir syai'? Apa bahasa Arabnya perpustakaan? Maktabatun. Maktabatun. Sahih, Masya Allah alaika. Sah. Idan, maktabah, madrasah, saburah, semuanya adalah muannas majazi. Kenapa? Karena dia berakhiran tak marbutah. Wadah insyaAllah. Adih Ustazah. Ustazah. إذا لو قلت همزة مثلا حمزة أو همزة أيهما صحيح؟ mana yang benar? Hamzah atau Hamzah? Ustazah, Hamzah. Hamzah al-khafifah atau Hamzah al-thaqilah? Yang ringan atau yang berat? Yang berat, Ustazah. Yang berat, sahih? Nah, Ustazah. مثل هذا همزة هكذا Nah, atau Ustazah. Nah, Ustazah. mana yang benar? Yang atas Ustazah. Yang di atas, Ustazah. Untuk nama orang mana yang benar, Hamzah atau Hamzah? Oh, yang pakai Nama H orang kecil, yang Ustazah. Ahsantunna jami'an. Untuk nama orang perhatikan, nama orang dia Hamzah. Kalau dia alif, Hamzah bil ha. Wadah? Ustazah. Dan Hamzah itu walaupun dia berakhiran tak marbutah, tapi dia adalah nama laki-laki, sahih? Nah, makanya dia adalah muzakkar. Wadah insyaallah. Adih. Jamil. Hal fi soal untuk isim di bagian mana yang berkaitan dengan bentuknya atau macamnya? Jamil. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu isim berdasarkan jumlahnya. Kalau berdasarkan jumlahnya, kita punya mana? Kita punya tiga bentuk. Sahih? Yang pertama adalah bentuk mufrad. Mufrad. Yang kedua bentuk apa? Musanna, Ustazah. Mumtaz, Masya Allah alaik. Sahih. Yang terakhir bentuk apa? Jamak, Ustazah. Masya Allah alaik. Khalas, yang tastati'na. Sudah bisa semuanya, sahih? Jamil. Dan mufrad, musanna, sama jama'. Kalau mufrad itu bentuk satu. Bermakna satu. Itu mufrad. Kalau musanna bermakna dua. Yang terakhir jama' lebih dari dua. Sahih? Nah. Jama' lebih dari dua. Bukan lebih dari tiga lah. Lebih dari dua. Dari tiga sampai seterusnya itulah jama'. Dan mufrad, musanna, jama'. Jamil. Kemudian sekarang perhatikan di sini, mufrad dibagi dua lagi. Apa itu? Ada yang tahu? Ada namanya mufrad muzakkar. Muannas. Mumtaz. Kalau Anda bilang Muhammadun, berarti satu Muhammad. Muzakkar. Ayo, satu Muhammad. Kalau Anda bilang Aisyah, satu Aisyah. Wadah? Jamil. Sekarang kalau musanna, perhatikan di sini. Kalau musanna itu dibagi dua juga. Ada musanna muzakkar sama musanna muannas. Cara untuk kita membuat musanna ada rumusnya. Rumusnya adalah menambahkan apa?
alif nun, afwan, plus alif nun, atau ya Ya, nun. ya nun. Jadi alif nun ketika dia rafa, sedangkan ya nun ketika dia nasab atau jar. Nah, sekarang kalau Anda mau bilang dua orang laki-laki ini, dua orang namanya Muhammad, dua orang Muhammad hakata. Idzan naqul madza? Di sini Mada. Muhammad. Ahsanti, Muhammadani. Muhammadani, sahih? Muhammadani. Idzan alif nun itu menunjukkan dia adalah dua orang Muhammad. Muhammadani fil fasli. Dua orang Muhammad ada di kelas. Kalau Nabi bilang misalkan dari dua orang Muhammad, bahasa Arabnya apa? Min Muhammadaini. Muhammadaini. Min Muhammadaini. Masya Allah, mumtazat. Antuna mumtazat, ha? Min Muhammadaini. Kenapa Muhammadaini? Karena majrur, Nasab. Ustazah. Nanti, maka dia pakai ya nun. Sekarang kalau Anda bilang apa itu dua orang, saya memberikan dua orang, atau jangan saya memberikan, saya melihat dua orang Muhammad. Bahasa Arabnya apa? Ra'aitu Muhammadaini. Nah, Ahsan. Ra'aitu Muhammadaini. Kenapa bilang Muhammadain? Dalam keadaan nasab itu. Maf'ulun bih. Sahih dan mansub. Sahih, maka dia pakai ya nun. Ra'aitu Muhammadaini. Wadah insyaallah. Jadi, Jamil. Sekarang ini bentuk mudzakarnya. Tafadhali ya. Man turid? Siapa yang ingin Anda tanya? Angkat tangan atau langsung saja bilang ana hakadha. Hayya. إذن حنا، هل أنت معي يا حنا؟ أو أبريليا، هل أنت معي؟ أو حليا، من معي الآن؟ حليا؟ نعم، هل أنتن معي؟ أم فائز، هل أنت معي؟ Naam Ustazah. نعم جميل. تفضلي. Berikan Anda contoh yang bentuk muannas yang musanna dalam keadaan marafa, nasab dan jar. Tafadhali. Musanna. Misalnya Musanna muannas. Tadi musanna muannas. musanna muzakkar. Sekarang musanna muannas. Tafadhali. Musanna muannas. Misalnya Hindani. صحيح. Hindaini. Hindaini. أحسنتي. هنداني. Hindaini. ممتاز. صح. Hindaini. dan هندون itu ماذا؟ مؤنث. صحيح. dan dalam Muannas. musannanya hindani atau hindaini. Oh, Hindaini. Jamil. Barakallahu fik ya Umma Faiz. Nah, sekarang kita masuk ke jama'. Yang bentuk jama'. Sahih. Bentuk jama' juga punya rumus seperti musanna. Apa rumusnya? Rumusnya adalah kita tambahkan waw nun atau ya nun. Kalau tadi di musanna, perhatikan, kalau di musanna tadi ditambahkan alif nun ketika dia rafa, sahih. Kalau sekarang di jama' tambahkan waw nun ketika dia rafa. Tetapi untuk nasab dan jarnya sama-sama ya nun. Apa yang membedakannya? Apa bedanya antara musanna dan jama'? Perhatikan sekarang. Tadi contoh musanna apa? Yang nasab atau yang jar? Apa contohnya? Muhammadaini, sahih? Jamil. Perhatikan sekarang untuk membedakan antara musanna dan jama'. Kemudian kalau dia jama', maka kita akan bilang apa? Muhammadina. Perhatikan harokatnya. Harokat untuk musanna dan jama'. Kalau musanna, harokat nunnya adalah kasrah. Dan harokat sebelum ya adalah fathah. Muhammadaini, sahih? Tetapi
kalau harokat jama' mudzakkar salim maka dia harokat nunnya fathah, kebalikan dari musanna. Sedangkan harokat sebelumnya adalah kasrah. Muhammadina. Wadah dah? Wadah bedanya antara musanna dan jamak mudzakkar salim? نعم أستاذة. Muhammadina, naqul Muhammadina. Masalah muslimina. Muslimina untuk jamak. Kalau musanna? Muslimani. Muslimaini. Muslimaini. Perhatikan nunnya kasrah, kemudian sebelum ya fathah, itu untuk musanna. Kalau jamak dia kebalikannya. Wadah insyaallah. Wadih. Ustazah. Jamil. Perhatikan sekarang di jamak, kita akan lebih luas untuk membahas jamak. Sebagaimana tadi yang Anda bahas, bahwasanya jamak sudah kita bahas tadi, yang tambahan waw nun dan ya nun, sahih? Nah, ini namanya jamak apa? Jamak muzakkar Salim. muzakkar salim, mumtaz. Jadi jamak dibagi 3. Kemudian yang kedua ada namanya jamak muannats, muannats salim. Ini rumusnya untuk jamak muannats adalah tambahkan alif ta di belakangnya. Alif ta, ta ta'nits ya, bukan ta marbutah. Laisa hakadha, hadha khata. As-sahih ta misal hadha. Ta ta'nits maftuhah, ta yang terbuka. Wadah, alif ta ditambahkan alif ta. Sekarang kalau Anda bilang misalkan Fatimatu menjadi apa? Kalau tiga orang Fatimah, kita bilang apa? Fatimatun. Fatimah. Sahih, Fatimah, sahih, Khadijat, Aisyah, sahih amla. Semuanya ditambahkan alif ta di belakangnya. Muslimat, sahih. Muslimat, mukminat, semuanya ditambahkan alif ta di belakangnya kalau dia jamak muannats salim. Jamil. Dan yang terakhir adalah ada namanya jamak taksir. Apa namanya? Jamak taksir. Jamak taksir. Terpecah artinya, yaitu apa? Terpecah. Terpecah apa? Terpecah dari bentuk mufradnya. Perhatikan sekarang. Kita punya kata mufrad, misalkan mufradnya qalamun. Sahih? Maka ketika kita akan menjadikannya jamak taksir, dia akan terpecah dari bentuk mufradnya. Taksir terpecah. Tidak aqlamun. Dan untuk jamak taksir sendiri, itu harus dihafalkan. Tidak ada rumusnya. Tidak seperti jamak sebelum-sebelumnya. Jadi, kalau jamak taksir harus dihafalin dari kamus. Wadah ada? Ada yang sudah pernah menghafal jamak taksir, contoh yang lain selain aqlam? Ada yang ingin kasih contoh? Tafadhalna. Kutubun Ustazah. Nanti jamak dari apa? Kitabun. Mumtaz, idzan kutubun, mumtaz, ahsanti. Apalagi yang lain? Masajid. Masajid, sahih. Mada aidan? Hayya. Rijalun. Kaifa? Rijalun, sahih. Rijalun jamak dari apa? Rajulun. Rajulun, ahsantunna jami'an. Idzan semua, perhatikan, semua isim yang berubah dari kata mufradnya, maka dia adalah jamak taksir. Sekarang mufradnya qalamun, sahih. Kemudian dia menjadi aqlamun, berubah dari bentuk mufradnya, maka dia adalah jamak taksir. Wadah, ada insyaallah. Kutubun, mufradnya adalah kitabun, maka dia adalah jamak taksir. Wadah? Itu cara cepat kita mengetahui kalau dia adalah jamak taksir. Tinggal kita hafalkan mufradnya, kemudian setelah itu kalau kita melihat dia agak ada kemiripan tetapi beda dari mufradnya, maka dia adalah jamak taksir. Wadah insyaallah. Nah, jamak muzakkar, muannats dan jamak taksir. Contoh lainnya ada kata babun. Apa jamak dari bab? Abwabun. Abwabun. Allah, barakallahu fikum. Wadah jami'an. Insyaallah. Abwabun. Naam, abwabun. Jamil. Sekarang
Satu orang yang nanya ke teman-temannya, masalah contoh dari isim yang musanna, langsung dijawab sama teman yang lain. Wadah? Supaya nggak tahu apakah antum benar-benar paham atau tidak. Nabda, siapa yang mulai duluan? Tafadhal. Hayya, aina antunna? Hayya, hayya. Man tabda? أخوات اسم هيا مفرد تفضلي نعم أستاذة تفضلي نعم تفضلي ما اسمك اسم مفائز أستاذة Ummu Faiz. Nah, siapa yang akan tanyakan? siapa nih? أنا أستاذة coba. عشان Hai, nah. Idan Ya. Ummu Faiz sama Ummu Man. Mas muki hazihi? إلفا أنا أم Ummu إلفا. Elfa, sorry. نعم Nah, صح. tafadhala. Iya, Ummu Faiz tanya ke Ummu Elfa. Tafadhala. Isim musannanya baitun. Baitun. مثنى مذكر apa مثنى مؤنث أستاذة؟ La, baitun. بيتان Baitun. بيتان Baitani, sahih. Kemudian kalau أو dia mansub, بيتين jamil. أو Idan baitani au baitaini. Sah. بيتين. Sekarang dibalik. Ummu Elfi tanya ke Ummu Faiz. Tafadhala. التلميذات Tilmidatun. Tilmizatun. تلميذة Tilmizatun. Tilmizatani. Mhm. Tilmizataini. جميل، أحسنت، ما شاء الله عليكم وبارك الله فيكم. إذا واضح إن شاء الله. بارك الله فيك. Ya Allah Ustazah. Semua jelas untuk isim? Karena kita akan berpindah ke fi'il sekarang. Tamam? Nah, sekarang kita akan masuk ke fi'il. Untuk fi'il sendiri dibagi 3. Nah, fi'il dibagi 3. Ada namanya fi'lun madin. Yang kedua namanya fi'lun mudhari'un. Yang terakhir namanya apa? Fi'lu Terus. amrin. Jamil. Perhatikan di sini. Untuk penyebutannya sendiri, penyebutan untuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, hakadha. Penyebutannya adalah imma anta qulna, boleh antum bilang fi'lun madin, hakadha, bertanwin, fi'lun madin, fi'lun mudhari'un. Tapi jangan bilang fi'lun amrun, khata. Karena dia sendiri yang berbeda. Antum wajib bilang fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Jangan bilang fi'lun. Dia idhafah. Imma anta qulna fi'lu amrin, di amarnya tanwin, atau fi'lul amri, di amarnya memakai alif lam. Fi'lul amri. Wadah? Idan fi'lu amrin atau fi'lul amri. Tetapi kalau yang dua ini untuk madhi sama mudhari, antum bisa bilang fi'lun madin atau fi'lun mudhari'un pakai tanwin semuanya, atau pakai alif lam semuanya. Al-fi'l al-madhi, al-fi'l al-mudhari'. Wadah untuk penyebutannya insyaallah. Jangan lagi ada yang salah ya. Kalau salah langsung diperbaiki. Supaya Naat itu Ustazah ya. terus menerus. Fi'lun madin tuh Untuk naat. fi'lun madin sama fi'lun mudhari'un na'at man'ud, sah. Untuk fi'lu amar itu idhafah. Mafhum insyaallah. Insyaallah. Jadi jangan lagi diulang kesalahan yang sama, Sekarang langsung diubah untuk penyebutannya. Wadah? Idzan fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, dan fi'lu amrin atau fi'lul amri. Mafhum insyaallah untuk penyebutannya. Nah, Atau tafadhali. al-fi'lul madhi gitu ya. Pakai Sahih. alif lam dua-duanya. Al-fi'l al-madhi. Sah. Atau al-fi'l al-mudhari'. Karena yang dua ini adalah na'at man'ud. Maka dia harus sama. Dia harus sama. Kalau dia bertanwin maka dia juga tanwin. Kalau dia alif lam, dia juga pakai alif lam. Karena dia adalah na'at man'ud. Tetapi untuk fi'il amar dia adalah idhafah. Wadah? Nah, Ustazah. Nah, jamil. Perhatikan di sini. Untuk fi'il sendiri kita punya tanda. Sebagaimana tadi di isim. Sahih? Ada yang ingat tanda isim? Ada yang ingat? Ada yang ingin menyebutkannya kembali? Tafadhalna.
Satu Tanda-tanda beralif isim. lam, bertanwin. beralif lam Ustazah, bertanwin, Ismuki dan didahului huruf jar Ustazah. Udah. Nah, ismuki mana? Anak Ustazah. Nah, tafadhali. Anak Ustazah. Nah, tafadhali. Nah. Satu beralif lam, dua bertanwin, tiga jar. Didahului huruf jar. Yang terakhir? Yang terakhir, masalah. Huruf nida Ustazah. Tanti. Nah. Jamil. Barakallahu fiik. Idzan sekarang fi'il. Untuk fi'il sendiri tantangannya adalah dia kemasukan huruf saufa sama huruf sin, huruf qad, huruf ta, huruf ta ta'nis sama ta fa'il. Ta fa'il. Idzan ada kita punya 5 tanda untuk fi'il. Sahih? Ada sin, ada saufa, ada sin, ada qad, ada ta ta'nis, ada ta fa'il. Ini namanya ta fa'il, tamam. Perhatikan di sini dikata saufa. Saufa itu dia akan masuk ke fi'il. Ke fi'il apa? Dari Fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Saufa yadhhab, sahih? Saufa yadhhab. Idzan saufa di sini adalah huruf, kemudian setelahnya dia akan menjadi fi'il. Dari mana kita tahu kalau dia adalah fi'il? Karena dia sebelumnya ada kata saufa, sahih? sahih. Dan jangan antuna bilang saufa Muhammadun yadhhab, khata. Khata kabir jiddan. Jangan ada yang mengatakan di jumlahnya nanti, misalkan kalau Anda minta jumlah, jangan ada yang mengatakan saufa Muhammadun, afwan, di bawah saja lebih bagus. Saufa Muhammadun yadhhab. Apa maknanya ini? Kelak Muhammad pergi gitu kan. Kelak. Muhammad akan pergi, sahih? Iya. Nah. Jamil, idzan kalau dalam artiannya Muhammad akan pergi, sahih? Jangan antuna bilang Muhammadun saufa yadhhab, hadha khata. Afwan, saufa Muhammadun yadhhab, hadha khata. Yang sahih apa? Yang sahih adalah kata saufa itu masuk setelahnya fi'il. Sahih? Sahih. Idzan as-sahih mada? As-sahih mada sahih? Saufa masuk ke fi'il. Dari Jadi apa jumlahnya yang sahih di sini kalau kita mau benarkan? saufa yadhabu Saufa Muhammad. yadhhabu Muhammadun. Mumtaz. Imma an taqulna saufa yadhhabu Muhammad. Atau yang kedua bisa apa lagi selain itu? Muhammadun saufa yadhhabu. Saufa yadhabu. Dan Masya Allah, tabarakallah, sahih. Idzan imma an taqulna saufa yadhhabu Muhammad, hada sahih. Atau Muhammadun saufa yadhhab, sahih. Kenapa? Yang perlu kita tanamkan adalah bahwasanya saufa setelahnya harus fi'il, hakadha. Wadah? Idzan la taqulna saufa Muhammadun yadhhab. Karena saufa masuk ke sebagai tanda fi'il. Nah, kemudian sin juga sama. Sin juga sama. Sin juga masuk ke fi'il, yaitu fi'il mudhari. Sayadhhabu, sahih? Sayadhhabu. Sayadhhabu Muhammadun kada. Nah, jadi jangan ada yang bilang sa Muhammadun yadhhab, khata. Sahih Muhammadun sayadhhabu atau sayadhhabu Muhammad. Wadah insyaallah. Jamil. Kemudian setelahnya ada kata qad. Qad ini masuk kedua-duanya. Masuk ke fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Jadi
Kadang-kadang dia juga masuk ke fi'il mudhari. Perhatikan, kalau Ana bilang qad zahabtu, sahih. Artinya, setelah kata qad, dia adalah fi'il. Nah, di sini, ketika dia masuk ke fi'il madhi, maka qad bermakna sungguh. Kalau dia masuk ke fi'il madhi, yakni setelahnya fi'il madhi, maka dia bermakna sungguh. Qad zahabtu. Itu maknahu sungguh saya telah pergi. Wadah? Tetapi kalau dia masuk atau setelahnya fi'il mudhari, misalnya naqul qad adhhab, sahih? Qad adhhabu, sahih am la? Sahih. Di sini dia akan bermakna kadang-kadang. Dan kadang-kadang saya pergi. Jadinya tidak lagi bermakna sungguh. Yang bermakna sungguh adalah ketika dia setelahnya fi'lun madin. Mafhum insyaallah? Wadah? Ustazah. Jamil. Kemudian sekarang untuk perhatikan untuk saufa dan sin tadi masuk ke fi'il mudhari, sahih? Sin dan saufa. Kalau qad dia masuk ke fi'il madhi atau fi'il mudhari, sahih am la? Dua-duanya. Nah, sekarang untuk ta ta'nits dia hanya masuk ke fi'il madhi, fi'lun madhin saja. Ta ta'nits masuk ke fi'lun madhin. Zahabat kaza. Zahabat. Di sini ada ta, sahih? Di akhirnya ta, sahih am la? Maka kata zahaba yang sebelumnya adalah fi'lun madhin. Wadah? Kalau sin, saufa sama qad tadi, dia berada atau muncul di depan, sahih, di depan fi'il. Tetapi kalau tak sekarang sama tak fa'il, dia berada di belakang fi'il. Wadah? Dan zahabat. Di belakang fi'il. Nah, di belakang fi'il itu tak ta'nis sama tak fa'il. Kalau sin, saufa sama qad itu di depan fi'il. Nah, kemudian sekarang ada tafa'il. Tafa'il contohnya misalkan zahabtu, zahabtu, zahabti. Ini namanya tafa'il. Itu adalah fi'il madhi. Jadi fi'ilun madhin itu ada kita punya ta ta'nis sama kita punya apa? Ta fa'il, sahih? Untuk tanda khusus, tanda khususnya adalah ta fa'il sama ta ta'nis. Sahih am la? Untuk fi'ilun madhin. Dan dua-duanya ini berada di belakang fi'il. Sedangkan untuk fi'il mudhari kita punya tanda khususnya ada sin dan saufa. Dan dua-duanya ada di depan fi'il, sahih? Adapun qad dia masuk ke fi'il madhi boleh, fi'il mudhari juga boleh. Dan qad ada di awal fi'il. Wadah insyaallah untuk penjelasan dari semua tanda-tanda ini, tanda fi'il. Wabi. Jamil. Hal fi soal, ada pertanyaan di sini? Untuk tanda fi'il, tafadhalna sebelum kita masuk ke huruf. Nah, ada pertanyaan? Wadah insyaallah. Insyaallah. Jamil. Ya, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, ke bentuk kalimat yang terakhir, yaitu harfun. Bentuknya adalah harfun. Untuk harfun, dia tidak memiliki tanda. Dia tidak punya tanda. Dan perhatikan di sini, harfun itu sendiri dia tidak akan memiliki makna juga. Jadi harf itu tidak ada maknanya. Sama dengan berbeda dengan isim dan fi'il. Kalau fi'il dan isim punya makna tersendiri. Tetapi kalau harf dia tidak akan bisa memiliki makna kecuali apabila dia bersambung dengan fi'il atau isim. Jadi syaratnya dia punya makna adalah ketika dia bersambung dengan isim atau fi'il. Wadah? Sekarang kalau Anda bilang ila, apa makna ila? Kalau secara seperti ini dia tidak memiliki makna. Tetapi kalau dia bergabung ke
isim, misalkan ilal baiti, maka dia punya makna. Maknanya adalah ke. Kenapa begitu? Karena huruf itu punya banyak makna. Wadah? Mafhum hada? Mafhum? Insyaallah. Insyaallah. Dan harf itu yang paling sering kita lihat adalah ada namanya harful jar, itu paling mendekati, sahih? Harfu jarrin, sahih am la? Nah, dan juga di fiil ada juga harf tertentu. Itu namanya, ada bentuk harfnya. Kayak seperti contohnya an. An dia masuk ke fiil hakada. Wadah insyaallah. Jadi Fadil, jangan Ustazah. sampai yang antuna tahu adalah huruf jar saja. Ada banyak macam huruf. Ada an, ada juga contoh lainnya misalkan madza aidan selain an, in ini juga huruf. Wadah? Jadi bukan saja sekedar harfu jarrin. Contoh lainnya misalkan hal juga harf. Jadi ada banyak macam huruf, bukan sekedar huruf jar. Ada juga waw, misalkan wa, ada thumma. Ini semuanya huruf. Fa juga huruf. Jadi bukan sekedar yang kita tahu adalah harfu jarrin. Dan insyaallah untuk huruf. Nah, ada pertanyaan, hal fi soal? Tafadhalna. Nah, idzan wadah insyaallah. Semuanya wadah. Ya Allah, Ustazah Wadi. Jamin. Sekarang kita akan bahas di tabel yang sudah dikirimkan oleh musyrifahnya di grup yang tentang tasrif. Sekarang Ana minta ada yang baca tafadhal, wahidah faqat, untuk baca yang sulasi saja. Sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Man taqra lana tafadhal. Naam. Man taqra hiya. Hai akhwat, man taqra tafadhal. Yang mananya Ustazah apa? Ana mau antunna wahidah minkun baca ininya, wazannya. Kita punya Ustazah, ada tabel Lisan Sahih dikirimkan oleh musyrifahnya. Kemudian yang nah, terakhir di tabelnya ada tasrif, ada sulasi, mujarrad dan mazid, sahih? nah Ustazah. Nah, hayya, tafadhali iqra'i. Yang mujarrad. Yang mujarrad Ustazah. Nah, tafadhali. Fa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu. Itu saja. Sahih. Fa'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu. Ahsanti. Tafadhali man ba'daha tafadhal. Yang mazid. Yang mazid biharfin. Nah, tafadhal. Nah, hayya. Ini antunna. Hai, jangan malu-malu, ha? Jangan ada yang malu. Tafadhal. Biharfin apa biharfain ya Ustazah? Biharfin. بحرف واحد بحرف. Mana Ustazah? تفضلي. نعم. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. أحسنت بارك الله فيك. تفضل yang بحرفين. Siapa yang mau? نعم بحرفين هيا. Nah, Ustazah. تفضلي. نعم. Biharfain ifta'ala yafta'ilu. Infa'ala صحيح. yanfa'ilu. Tafa'ala yatafa'alu. Ustazah, Tafa'ala yatafa'alu. Mhm. If'alla ifla, صح صح If'alla افعلنا. yaf'allu. يفعل. If'alla أحسنت. yaf'allu. أحسنت بارك الله فيك. صح. تفضلي هيا. اسمك تفضلي. yang بثلاثة أحرف. نعم. هيا.
من تقرأ لنا هذا؟ أنا أستاذة. تفضلي. نعم. استفعل يستفعل. افعل يفعل. افعول يفعول. افعل يفعل. افعل، هكذا. افعل يفعل. كرري. افعل. نعم أستاذة. افعل يفعل. Ahsanti, barakallah. Jamil. Perhatikan di sini. Insya Allah untuk materi ini semua kita akan bahas nanti di sarafnya. Tetapi ini hanya untuk pengenalan saja. Perhatikan kita punya sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Ada wazannya yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'al, fa'ula yaf'ul, fa'ila yaf'il. Jadi kalau bisa antum hafalkan semua wazan ini supaya nanti lebih mudah ketika belajar. Ini adalah dasar yang harus antum pegang. Tamam. Kalau antum pegang ini, dihafalkan yang ini, insya Allah nanti mudah untuk belajarnya. Kemudian yang kedua, ada namanya mazid. Sulasi mazid. Sulasi yang ditambah. Ada yang mazid biharfin. Ada wazannya 3. Af'ala yuf'il, fa'ala yufa'il, fa'ala yufa'il. Kemudian kita punya mazid biharfaini dengan 2 huruf. Wazannya yang paling banyak ifta'ala yafta'il, infa'ala yanfa'il, tafa'ala yatafa'al, tafa'al yatafa'al, sama if'al la yaf'al. Jadi ini adalah wazan dari yang biharfa ini, yang 2 huruf, penambahan 2 huruf. Yang terakhir adalah penambahan 3 huruf. Ada istaf'ala yastaf'il, if'aw'al yaf'aw'il, if'awwala yaf'awwil, if'al la yaf'al. Dan yang paling banyak dipakai untuk yang di wazan mazid bi thalathati ahrufin itu adalah yang pertama saja, yang istaf'ala yastaf'ilu. Tamam? Ini untuk yang sulasi. Idan sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Sulasi mazid dibagi 3, mazid biharfin wahid, mazid biharfaini, wa mazid bi thalathati ahrufin. Dan semuanya memiliki wazan tersendiri. Alangkah bagusnya kalau antuna menghafal wazan-wazan ini supaya lebih mudah nanti untuk belajarnya di sorof. Wadah? Walaupun sekarang mungkin agak kurang paham mungkin, labas. Intinya antuna sudah ada bayangan. Ketika nanti masuk, ketika nanti kita bahas akan lebih mudah. Lebih mudah untuk fahamnya. Tamam? Ustazah. Nah, tafadhali. Boleh bertanya Ustazah? Tafadhali. Nah, misalnya gini, kemarin kan kami sempat pernah ikut ujian ini kan, ikut pernah yang saraf yang ini yang gratis Ustazah. Nah ini kami misalnya ada kata Ustazah, misalnya kayak wazan fa'ala. Nah ini kan saya tahu kan fa'ala ini kan ada 3 Ustazah. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Jamil. Nah itu. Nah ini kadang kami tahu ini wazannya yang mana. Mumtaz. Nah, itu Tabarakallah. Mumtaz. Nah, jadi ini kayaknya kadang ada maksudnya kita tidak tahu ini yang mana wazan yang dipakai. Paham tuh. Nah, Nah, ini bagaimana ya Ustazah ya? Artinya mungkin harus gimana tipsnya, apalagi kalau ujian itu Ustazah, ya Allah betul-betul ini kita sangat mati sekali Ustazah. Nah, barakallahu fiki wa mafarini. Nah, perhatikan di sini. Bagaimana cara kita mengetahui wazannya? Apakah dia masuk ke fi'il mudhari' yaf'ulu atau yang yaf'ilu? Kita punya banyak wazan di sini untuk sulasi, sahih? Dan dia punya banyak wazan di fi'il mudhari'nya. Perhatikan, caranya satu, tidak ada lagi cara yang lain. Caranya adalah antum harus mencari di kamus. Dan harus diingat, ketika misalkan kita punya fi'il nasor, makanya ketika antum melihat di kamus, pasti nanti akan ditunjukkan ada fi'il mudhari'nya. Itu artinya apa? Artinya harus antum perhatikan bahwasanya fi'il mudhari'nya misalkan dia harokatnya kasrah atau fathah atau dhamma. Itu harus diperhatikan. Jangan hanya sekedar lihat fi'il madinya saja. Harus juga kita melihat fi'il mudhari'nya supaya kita tahu wazannya yang mana. Mafhum? Nah, Ustazah.
Nah, jamil barakallah. Soal jamil ya Farini Harus barakallah. belajar juga ya anu Ustazah sebenarnya kita ini. Anda Belajar punya baca kamus karena kamus bahasa Arab itu tidak sama dengan kayak misalnya kamus bahasa Inggris kayak gitu. sahih sahih. Apalagi Anda misalnya punya yang kalau di bahasa Arab itu kan semua fi'il madhi. Nah, kadang kita misalnya kita dapat kata fi'il mudhari. Nah, kita iya apa anunya fi'il madhinya. Aywa sahih. Jamil. Perhatikan sekarang, kamu sudah kirimkan aplikasi untuk kamus atau ada yang sudah punya? Sekarang kita belajar caranya. Sudah dibuka semuanya untuk kamusnya. Anda akan contohkan. Kamus yang mana ini, Ustazah? Anda Kamus sudah kirimkan linknya di grup. Ini untuk Antuna belajar bahasa Arab supaya lebih mudah. Pakai yang ini. Nah, ini bisa Arab, bisa bahasa Indonesia. Sudah ada yang punya? Nah, sudah punya Umar Faryani untuk kamus yang seperti ini? kalau bahasa Arab kami pakainya yang ini Ustazah bin Mahfud. Ah, coba pakai yang ini. Ana sudah punya Ustazah. Hai Jamil. Jamil, sudah ada yang punya? Coba sekarang Umar Kalau Faryani. yang ada Ustazah ini. Ya Arab Indonesia ya. Aywa, sahih. Sekarang semuanya tuliskan kata nasara misalkan. Tuliskan kata nasara, nun, sod dan ra. Nasoro. Semuanya Tidak usah bersambung. pakai ini Ustazah ya, tidak usah pakai harokat Ustazah. Ayo jangan pakai harokat. Nasara langsung nun, sod, ra saja. Kalau Ustazah. Sudah? Sudah. Apa yang muncul di situ? Ada fi'il madhi dan mudhari' sahih la? Nasara Nah, ya. Ustazah, Ya, Nasoro yang suku. Aywa, perhatikan. Jamil. Idzan hakadha. Jadi di sini ketika kita menemukan nasar fi'il madhinya, langsung lihat fi'il mudhari'nya juga. Masya Allah. Cara kita. Nasara yang berarti fi'il mudhari'nya dia dhammah untuk harokatnya. Idzan di sini dia akan mengikuti wazan apa? Fa'ala yaf'ulu. Ta'ala yaf'ulu. insyaallah. Ya, harus diingat ya, nggak ada lagi cara yang lain. Tidak ada lagi cara yang lebih mudah daripada ini. Ini sangat mudah maksud. Tinggal diketik langsung muncul, sahih. Misalkan sekarang Antuna tulis kataba. Kataba, kaf, ta, ba. Semuanya bersambung. Kataba. Kata yaktubu ya. Kataba. Kataba yaktubu. Di sini tidak terlampau diperlihatkan. Antuna Harokatnya tidak muncul Ustazah ya, kata tamam. tidak muncul. Ketik yang mim di atasnya. Ada ain mim sahih, ada ain mim ghain sahih amla. Iya. Antuna pindah ke mim, ketik yang mim. Pilih yang mim. Maka muncul kata bayak tubuh sahih amla. Naam saja. Jamil. Pencet yang apa Ustazah? Yang mim itu apa? Mim itu artinya apa Ustazah? Mim itu apanya? Mim itu ini semuanya adalah kamus ini. Semuanya adalah bentuk kamus. Oh, Artinya kalau Anda belum menemukan di ain, mim. Masya Allah, udah ketemu Ustazah. Aywa, dan kata bayak tubuh. Wadah? Hafik barakallah. Wadah insyaallah. Wadah Ustazah, Masya Allah. Jadi dihafalkan ya. Iya. Aywa. Nah. Iya. Sekarang Antuna terakhir, ini contoh yang terakhir. Sekarang pindah lagi ke ain. Pindah ke ain. Ini ain ini untuk yang pertama, teman. Kalau Antuna belum menemukannya, pindah ke yang mim seterusnya. Sekarang pindah ke ain lagi, sudah? Sudah. Sekarang ketik kata alima. Alima. Aywa. Kita akan cari fi'il mudhari'nya, sahih. Apa wazan yang dipakai? Alima ya'lamu. Sah, alima ya'lamu. Idzan fa'ila ya. Yaf'alu. Aywa sahih. Wadah insyaallah. Jadi harus Antuna hafalkan bersama fi'il mudhari'nya. Jangan hanya hafalin fi'il madhinya saja. Ini kebanyakan dari kita hanya menghafalkan fi'il madhi saja. Daraba, khalas. La yakfi. Daraba. Yadribu. Harus dihafalkan. Supaya tidak dhahaba harus dihafalkan fi'il mudhari'nya. Dhahaba yadhhabu. Jangan hanya sekedar fi'il madhi saja. Makanya di kamus selalu dituliskan fi'il mudhari' juga. Mafhum? Karena itu sangat penting. Sangat penting untuk Antuna belajar bahasa Arab. Mengetahui wazannya dari sana. Mafhum insyaallah? Mafhum. Insyaallah. Kalau Antuna nanti misalkan buat jumlah, usahakan
buat jumlah bentuk madhi, bentuk mudhari juga supaya tidak keliru dan supaya antuna juga lebih paham. Oh, ini berarti fi'il mudhari'nya wazannya ini. Untuk fi'il madhinya wazannya ini. Mafhum insyaallah. نعم. الآن نأتي إلى رباعي. تفضل من تقرأ رباعي مجرد dan رباعي مزيد. هيا بسرعة. Nah, tafadhali Uma Faryani, tidak ada yang mau baca ini. Muskilah ya, Zia. Harus semangat semuanya. Nah, suaranya harus dibuka. Tafadhali Uma Faryani, iqra'i mujarrad wa mazid. Nah. أنا أستاذة. تفضلي أم إلفا صحيح؟ Nah, yang tafadhali. mujarad ya saja. Mujarrad. Nah, mujarrad dan mazid Mujarrad. semuanya dibaca. Nah. Oh, mujarrad fa'lala yufa'lilu. Mazid biharfin Sahih. tafa'lala yatafa'lalu. Biharfain if'an lala yaf'an lilu. Ya. If'alalla saja. Sahih. Yaf'alillu. Jamil, barakallahu fiik, ahsanti. Untuk fi'il rubai, perhatikan. Rubai kita punya juga rubai mujarrad dan rubai mazid. Dan di mujarrad ada fa'lala yufa'lilu, hanya satu wazannya. Kemudian di mazid kita punya mazid biharfin dan mazid biharfaini. Mazid biharfin tafa'lala, tinggal tambahkan ta di awalnya, tafa'lala yatafa'lalu. Kemudian yang biharfaini ada if'an lala yaf'an lilu. Yang terakhir if'alalla yaf'alillu. Nah. Dan ini semua kalau bisa antuna hafalkan pelan-pelan. Misalkan sekarang yang lebih argan adalah yang sulasi dulu. Yang sulasi mujarrad dulu antuna hafalkan. Tamam. Nanti ketika kita masuk di materi sulasi antuna akan mudah. Wadah? Kemudian nanti ketika kita akan masuk ke sulasi mazid misalkan antuna hafalkan tabel ini. Supaya nanti ketika kita masuk mudah. Wadah? Jadi yang terakhir yang Ana ingin sampaikan adalah untuk fi'il itu dibagi dua, ada namanya sulasi dan rubai. Sulasi dan rubai. Jadi sulasi yang paling banyak adalah yang sulasi. Fi'il yang paling banyak adalah fi'il sulasi. Kalau fi'il rubai hanya sedikit saja. Makanya dia hanya punya satu wazan untuk yang mujarradnya, yaitu fa'lala. Sahih amla. Sedangkan untuk sulasi dia punya 6 wazan untuk mujarradnya. Mafhum insyaallah. Maka dari itu kebanyakan fi'il dari sulasi, kemudian untuk rubai hanya sedikit saja. Wadah insyaallah untuk sulasi dan rubai. Mafhum insyaallah ya. Nah, insyaallah untuk pekan-pekan berikutnya kita akan bahas sulasi dan rubai masuk ke sorofnya insyaallah. Jadi, kalau bisa antuna hafalkan baik-baik supaya apa yang antuna pelajari tidak sia-sia. Wadah insyaallah. Wadih, salah. Jamil. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tafadhalna hal min su'alin. Sudah paham caranya sekarang untuk mencari mudhari di kamus? Nah. Sudah paham cara mencari fi'il mudhari di kamus? Insyaallah ya. Insyaallah. Kalau antun ada pertanyaan silahkan di grup. Insyaallah nanti pelan-pelan akan jawab. Kalau ada yang sangat urgen hakeza. Tamam. نعم. إذن هل في سؤال قبل أن نختم؟ هل من سؤال؟ تفضلنا. إيجاز. ما في؟ كيف الدرس؟ ما في. كيف الدرس? Bagaimana belajarnya? Insyaallah mafhum. Mafhum, masyaallah alaik. Ana ingin semuanya ikut berbaur, tamam, supaya anak kenal antunna. Sekarang yang anak kenal hanya 2 orang, Ummu Faryani dan Ummu Elfa ya? Elfa. Nah. Ummu Elfa dan Ummu Faryani. Ummu Faiz anak masih kurang hafal untuk suaranya. Yang anak hafal sekarang suara Ummu Elfa dan Ummu Faryani. Kaifa ya Ummu Faiz? نعم أستاذة أنا. نعم. أنت هذه يا أم فائز.
Nah, Ustazah. Teman-teman. Idan, sekarang yang hafal 3 orang, ada Ummu Faryani, ada Ummu Elfa, dan Ummu Faiz. Yang lainnya juga harus bersemangat ya, supaya ilmunya berkah dan antunnya juga belajarnya enak, sama-sama enak. Wadah? Nanti. Jamil. Idan barakallahu fiikun, astadzinukun. Ana juga sebentar lagi akan azan maghrib. Aslam. Hayya. Hal fi soal? لا يجاز إجازة. Hai Jamil. ممكن. إذن أستأذنكم، ما رأيكم؟ نلتقي إن شاء الله في لقائنا القادم. بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jangan lupa dihafalkan itu supaya lebih mudah belajarnya, tamam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاك خيرا كثيرا أستاذ وبارك الله عليك. أستأذنكم جميعا. نعم. بارك الله فيكم. وإياك جزاء مثله. أحسنت. إلى أستأذنكن جميعا.